Perang Amerika dan Cina diprediksi bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Kapal-kapal perang Amerika dan Cina kini sudah saling berhadapan di Laut Cina Selatan. Kedua negara kemungkinan besar akan perang, bahkan diramalkan dalam 3 bulan ke depan jika situasi belum juga mereda, maka perang tak akan terhindarkan. Namun, hal itu terjadi bila salah satu negara melakukan hal konyol yang memprovokasi negara lainnya. Tingginya ketegangan antara Cina dan AS meningkatkan kekhawatiran di antara para ahli strategi militer. Dilansir dari Global Times, Selasa, tanggal 28 Juli lalu, pakar Cina mengatakan bahwa Tiongkok bisa saja membalas provokasi AS, baik di bidang politik, diplomasi, atau ekonomi. Cina tidak akan membiarkan pemerintahan Trump memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik agar dirinya kembali terpilih sebagai presiden. Mereka akan menunggu hasil pemilu, baru nantinya akan memutuskan bagaimana menanggapi AS tersebut. Para ahli mengatakan meletusnya konflik militer AS-Cina dalam 3 bulan ke depan bergantung pada pihak Gedung Putih. Jika AS meluncurkan provokasi militer untuk menentang keamanan dan kedaulatan nasional Cina, mereka akan segera melakukan pembalasan yang efektif. Sebelum perang pecah, Cina masih bisa mencegahnya dengan memperingatkan AS betapa berbahayanya jika perang terjadi. Jin Chanrong, Dekan Asosiasi dari Sekolah Studi Internasional China, Universitas Renmin di Beijing, mengatakan kepada Global Times bahwa terlepas dari pemilu AS mendatang dan kegagalan penanganan situasi epidemi, permusuhan kolektif terhadap Cina di antara para elit dan pembuat kebijakan AS akan lebih agresif. Pernyataan bermusuhan dengan Cina oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional, Robert O'Brien, tidak hanya mewakili pemerintahan Trump, tetapi juga negara-negara sekutu AS. Cina harus menyadari hal ini merupakan tanda-tanda berbahaya. Konflik militer Tiongkok dan AS, bahkan terputusnya hubungan diplomatik yang dulunya tidak terbayangkan, kini sedang dibahas lebih sering oleh media dan para cendekiawan, sehingga bahaya konflik militer terus tumbuh, kata Chanrong. Ezra Vogel, Profesor Emeritus di Universitas Harvard dan seorang sarjana AS terkemuka dalam urusan Asia Timur, menyatakan keprihatinan yang sama dalam wawancara eksklusif dengan Global Times. Dia mengatakan ada kemungkinan konfrontasi bersenjata meskipun tidak ada yang menginginkannya. Vogel lebih lanjut mengatakan, jika ada sedikit perkelahian di Laut Cina Selatan, itu bisa membangkitkan perang. Jika negara-negara yang terlibat gagal mengendalikannya, itu bisa menghancurkan dan semua orang akan kalah. Ini sangat menakutkan, kata Vogel. Jika perang benar meletus, Amerika Serikat bisa kalah dalam Perang Laut Pasifik Barat, karena tentara Cina dapat meregenerasi kekuatan tempur lebih cepat dibanding AS. Itulah pesan yang disampaikan Jenderal David Berger, Komandan Korps Marinir AS pada awal 2020. Jika ada kapal rusak atau hilang dalam pertempuran akan menjadi masalah, karena basis industri kita menyusut. Sementara musuh telah memperluas kapasitas pembuatan kapal mereka. Dalam konflik yang berkepanjangan, Amerika Serikat akan kalah dalam balapan produksi. Lagi pula, bangsa Cina ini telah setara dengan Angkatan Laut AS, kata Berger. Lebih lanjut, Berger mengatakan, berhadapan dengan Cina, AS harus menaruh kepercayaan pada gerombolan kapal yang lebih ringan. Kapal yang cocok untuk bertahan di dalam zona perang dengan senjata komunis di Pasifik Barat. Atau medan pertempuran besar lainnya. Menurutnya, kapal dengan permukaan besar semakin rentan terhadap serangan rudal darat, pesawat bersenjata rudal, dan kapal selam. Cara tradisional perang amfibi semakin tidak dapat dipertahankan.